15 tahun yang lalu, konflik antar agama pecah di Maluku. Sejak saat itu, berbagai upaya ditempuh untuk terus menjaga keharmonisan. Berikut kisah para penjaga perdamaian di Maluku. Gong ini sengaja dibuat sebagai salah satu simbol perdamaian atas konflik yang terjadi 15 tahun lalu di Ambon. Berbagai pemahaman kian merebak di masyarakat dan menjadi pemicu dari konflik yang terjadi antar warga ini. Kami mencoba untuk menelusuri seperti apa kejadian sebenarnya di masyarakat. Lima belas tahun silam konflik pecah antara dua kelompok warga Maluku. 19 Januari 1999 bertepatan dengan 1 Syawal 1419 Hijriah. Hari itu seorang pengendara angkutan umum tewas memicu kekerasan yang merebak menjadi salah satu perang saudara terbesar di Indonesia. Setidaknya 9.000 warga Maluku tewas, sedangkan 2 juta lebih penduduk terpaksa mengungsi dan meninggalkan rumah mereka. Tak hanya menghilangkan nyawa dan tempat tinggal, konflik pun membelah warga Maluku menjadi 2 kelompok. Hal ini berujung pada pembagian teritorial mulai rumah, sekolah hingga pasar antara warga Muslim dan Kristen. Rupanya perempuan-perempuan yang dari Wisma Atlet mau belanja di Aman itu dicegah. Karena dipikir kalau belanja di situ kan murah, kalau di atas di Batu Meja kan agak mahal. Jadi mereka dicegah sama pedagang-pedagang di situ. Dibilang katanya, oh kalian nggak takut ya turun ke Amans. Entar kalau kalian ke Amans, itu entar nanti kalian cuma nama aja yang pulang, kepala kalian nggak pulang. Pasca konflik, pemerintah Provinsi Maluku berusaha merelokasi warga yang kehilangan tempat tinggal. Rumah gratis dibangun bagi korban, namun ini pun masih bermasalah. Kami kira kami tinggal tidak ada membutuhkan biaya lagi. Tahu-tahu kita harus ini untuk bayar ke bank untuk kita mendapat yang nanti kita dapat sertifikatnya. Lampunya tidak ada, WC-nya tidak ada, kita merasa tidak nyaman sama sekali. Selain infrastruktur bermasalah, relokasi warga juga menimbulkan segregasi berkepanjangan. Hingga kini, isu sekecil apapun masih bisa mengkutubkan 2 kelompok warga. Menghilangkan trauma pasca konflik masih menjadi pekerjaan rumah yang berat. Untuk menghapus hal ini, sekelompok kecil pemuka lintas agama bersama-sama mengupayakan gerakan damai. Atas usahanya, mereka mendapat julukan provokator damai. Upaya ini tidak lantas berjalan mulus. Pada saat konflik, bagaimana orang mau bertemu? Kata damai saja itu menjadi haram hukumnya. Apalagi orang yang mau bekerja untuk perdamaian, itu halal darahnya. Bergabung kelompok Islam Kristen justru dianggap berbahaya karena mereka sering dicurigai akan menyulut konflik baru. Orang-orang yang terluka belum mengalami proses healing, penyembuhan secara terkonstruksi dan kontinu. Apa yang disarankan pada masyarakat adalah melupakan masa lalu dan kita mulai sesuatu yang baru. Pendekatan yang sama sekali keliru. Orang harus diajak untuk berdamai dengan masa lalu. Gerakan perdamaian tak hanya datang di level elit. Tak sedikit warga Ambon yang juga berusaha mendamaikan hati sesamanya. Salah satunya, Bayi Hajar Tualeka yang berinisiatif mendirikan lembaga swadaya masyarakat untuk pemulihan kondisi psikologis dan perekonomian korban konflik. Bertahun-tahun ia memberikan konseling terutama kepada ibu-ibu dan anak-anak di beberapa desa. Ia juga aktif menggalang modal usaha untuk korban agar bisa menyambung hidup pasca konflik. Yang kita harus bicarakan adalah apa yang harus kita lakukan untuk bangkit dari penderitaan ini, dan kita belajar dari penderitaan ini untuk membuat kita lebih survive dan membuat kita ke depan itu lebih baik. Generasi muda Ambon pun tak ketinggalan. Mereka menyebut diri sebagai Ambon Bergerak. Segala isu negatif yang berpotensi konflik mereka tangkis dengan berbagai acara seni dan bakti sosial. Teman-teman sih sebenarnya tidak kemudian menganggap bahwa diri mereka itu
provokator damai, tapi sekedar melakukan apa yang mereka bisa supaya kesalahpahaman atau persoalan-persoalan yang bisa bikin jadi terjadi perpecahan, terutama di kalangan anak muda itu tidak terjadi. Itu saja sih sebenarnya. Berbagai aksi para penggerak perdamaian ini memang kecil dan sporadis. Namun mereka percaya bahwa aksi sekecil apapun akan menyumbang terhadap terbangunnya kesadaran kolektif masyarakat Maluku. Jika kesadaran persaudaraan telah timbul, maka warga dapat bersama menciptakan dan memelihara perdamaian di tanah Maluku. Cindy Melody, Dede Rohali melaporkan untuk NET. Ya Marisa, ini ratusan warga Ambon ini berkumpul tepatnya di Gong Perdamaian Dunia di Ambon untuk mengenang pecahnya konflik kemanusiaan yang berkecamuk di kota itu 15 tahun silam. Itu terjadi pada bulan Januari lalu di tempat Gong Perdamaian Dunia. Betul. Nah ini tapi baru-baru ini Tommy, sekitar 2 minggu lalu ini merupakan wajah baru tentunya ya, wajah yang sangat berbeda, wajah yang jauh lebih positif di Maluku, di mana ada lebih dari 5.000 warga kota Ambon yang berkumpul di kawasan Gong Perdamaian Dunia pada 2 minggu lalu itu untuk berdoa demi solidaritas atau memberikan solidaritas kemanusiaan terhadap warga jalur Gaza yang selama 3 minggu terakhir sudah menjadi korban peperangan atau serangan militer antara Israel dan juga Palestina. Ya, tampaknya perdamaian di sana memang sudah tercipta, Marisa. Kita berharap demikian ya. Kita berharap demikian, terutama kalau misalnya kita melihat sekarang kan wakil presiden terpilih kita, Yusuf Kala itu juga dulu berperan dalam meredakan. Misi perdamaian di sana. Betul sekali, yaitu dalam perjanjian Malino II. Ya.